Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang amalan pelebur dosa di bulan Ramadan. Kita memasuki amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga yang dapat meleburkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan yaitu Qiyam Ramadan atau salat tarawih. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa melakukan Qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian amalan yang keempat yang dapat melebur dosa-dosa kita yaitu menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan bahwa pengampunan dosa pada Lailatul Qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut. Sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadan dan Qiyam Ramadan atau salat tarawih adalah apabila bulan Ramadan telah usai. Kemudian amalan yang kelima yang dapat meleburkan dosa-dosa kita yaitu zakat fitrah. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatan minas shadaqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi zakat fitrah di penghujung Ramadan ini dapat mendapat ampunan Allah karena zakat fitrah akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Jadi kata-kata kotor kita selama bulan Ramadan yang kita sering terucap, baik itu disengaja maupun tidak, bisa ditutupi dengan amalan zakat fitrah ini. Karena zakat fitrah ini ibarat sujud sahwi dalam sholat. Ketika dalam sholat kita lupa, maka sujud sahwilah yang menutupi kekurangannya yang ketika dalam sholat. Begitu pula dengan puasa, ketika ada kekurangan dalam puasa kita, maka zakat fitrah inilah yang menutupi kekurangan-kekurangannya.
Jadi kalau banyak ampunan seperti ini di bulan Ramadan, seharusnya setiap yang keluar dari Ramadan keadaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Muwarik al-Ijli, yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Hari ini kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Artinya mereka kembali bersih dari dosa. Sungguh sangat disayangkan keluar dari Ramadan tidak membawa ampunan apapun. Qatadah rahimahullah mengatakan, man lam yukfar lahu fi Ramadan falan yukfaro lahu fi ma siwa. Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain di luar Ramadan ia pun akan sulit diampuni. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala semakin banyak sebab mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia benar-benar telah bernasib buruk. Jadi marilah, selagi kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan 5 amalan ini. Semoga dengan 5 amalan ini yang kita jalani dengan penuh, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanya dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.